Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Sri Kuswayati yang sudah memberikan kesempatan kepada kelompok 6 untuk mempresentasikan materi yang akan dibawakan. Nah, di sini kami dari kelompok 6 akan membawakan sebuah materi yang berjudul Analisis Deteksi Anomali di dalam Data Mining menggunakan berbagai pendekatan, yaitu ada pendekatan statistik, proximity based, density based, dan juga clustering based. Nah, tentunya di sini saya tidak akan sendirian di dalam membawakan sebuah materi. Yang pertama ada saya sendiri, Doni Setiawan Wahyono dengan NIM 235520114146. Kemudian ada Depi Gita Rahma Aisyah dengan NIM 215520111322. Selanjutnya ada Jujun Junaidi dengan NIM 215520111211. Nah, selanjutnya ada Raka Putra Kudarmawan dengan NIM 225520111154 dan ada Ayu Susilawati dengan NIM 215520111054. Jadi yang pertama itu ada pemahaman deteksi anomali di dalam data mining yang akan disampaikan oleh Teh Ayu. Pemahaman deteksi anomali dalam data mining. Deteksi anomali dalam data mining adalah proses mengidentifikasi pola, kejadian, atau data yang menyimpang dari perilaku normal dalam sebuah dataset. Anomali ini bisa berupa outlier, perubahan mendadak, atau pola yang tidak biasa. Teknik ini penting untuk berbagai aplikasi seperti mendeteksi penipuan, menganalisis kerusakan peralatan, atau mengidentifikasi ancaman keamanan. Tujuannya adalah untuk menemukan kesalahan sistem, untuk mendeteksi penipuan, untuk mengidentifikasi perilaku langka atau perubahan tren, serta pembersihan data atau data processing. Metode-metode yang umum digunakan yaitu ada satu, metode statistik, yang kedua ada berbasis pembelajaran atau machine learning, yang ketiga ada model berbasis jarak, yang keempat ada model probabilistik. Penggunaan tools untuk mendeteksi anomali yaitu ada beberapa tools yang dapat digunakan. Yang pertama itu dengan menggunakan bahasa Python. Bahasa Python adalah bahasa pemrograman yang powerful dan populer ya untuk data science gitu dan machine learning. Kemudian ada bahasa R, yaitu bahasa pemrograman dan lingkungan software yang dirancang untuk analisis statistik dan visualisasi data. Yang ketiga itu ada RapidMiner, adalah platform drag and drop berbasis GUI untuk data mining, machine learning, dan analisis prediktif. Yang terakhir itu ada WK atau Waikato Environment for Knowledge Analysis, adalah suatu sistem berbasis GUI untuk data mining yang dikembangkan oleh University of Waikato. Langkah atau tahapan deteksi anomali dalam data mining itu ada beberapa tahapan ya. Yang pertama itu kita harus kumpulkan dan pahami dulu datanya gitu. Lakukan eksplorasi awal seperti cek statistik dasar, missing value, dan outlier. Kemudian langkah selanjutnya itu ada prapemrosesan data. Di mana langkah ini yaitu ada bersihkan data atau ya seperti hapus duplikat, isi nilai kosong. Kemudian lakukan normalisasi atau standarisasi agar skala data itu sebanding. Pilih fitur yang relevan dengan data. Kemudian yaitu langkah selanjutnya ada pilih metode deteksi anomali. Seperti yang sudah disebutkan tadi, ada beberapa metode ya yang dapat dilakukan. Salah satunya ada statistik atau machine learning. Kemudian ada evaluasi hasil gitu. Jika ada label, gunakan confusion matrix, akurasi, precision, atau recall. Jika tidak ada label, gunakan visualisasi data seperti scatter plot dan lain-lain. Kemudian tindak lanjutnya yaitu telusuri data yang terdeteksi sebagai anomali, lakukan analisis lebih lanjut, apakah itu error atau anomali-anomali yang lain.
Nah, jadi untuk deteksi anomali sendiri itu adalah proses untuk menemukan data yang bersifat tidak normal. Selanjutnya di sini ada definisi anomali dan pendekatan statistik pada data mining yang akan dibawakan oleh TDP. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang definisi anomali dan pendekatan statistik pada data mining. Anomali data mining adalah data atau kejadian sangat berbeda dari pola normal. Data anomali atau disebut outlier muncul ketika nilai atau perilaku yang ditampilkan jauh melenceng dari mayoritas data. Misalnya, jika sebagian besar nilai ujian berada di angka 70-90 dan tiba-tiba ada nilai 0, itu dianggap anomali. Anomali bisa terjadi karena kesalahan, gangguan, atau kejadian langka. Lalu terdapat penerapan deteksi anomali, yaitu ada penerapan statistik, contohnya nilai ujian yang jauh dari rata-rata. Lalu penerapan bisnis, contohnya penurunan mendadak dalam penjualan. Penerapan keuangan, transaksi mencurigakan yang berbeda dari pola biasa. Dan yang terakhir penerapan sistem sensor, contohnya data pH yang tiba-tiba melonjak. Selanjutnya, pendekatan statistik untuk mendeteksi anomali. Pendekatan statistik merupakan salah satu metode utama yang digunakan untuk mengidentifikasi anomali dalam dataset. Beberapa metode utama antara lain pendekatan threshold berdasarkan data historis, yaitu menentukan batas normal dengan menganalisa data masa lalu. Data yang melebihi batas ini dianggap anomali. Contohnya sensor pH yang dibandingkan dengan nilai historis. Lalu ada metode z-score, menghitung seberapa jauh suatu nilai dari rata-rata dalam satuan standar deviasi. Jika nilai berada lebih dari 3 standar deviasi dari rata-rata, maka nilai itu dianggap anomali. Lalu ada metode analisis univariat dan multivariat. Univariat yaitu menguji satu variabel saja, misal rata-rata dan standar deviasi, untuk menemukan nilai ekstrim. Lalu ada metode multivariat, yaitu menguji hubungan antara beberapa variabel untuk mendeteksi ketidaksesuaian. Contohnya data cuaca seperti suhu dan kelembapan. Lalu yang terakhir ada metode uji hipotesis statistikal, menggunakan uji statistik seperti uji Grubbs atau Dickson untuk menentukan apakah nilai yang berbeda itu benar-benar tidak biasa secara probabilistik. Lalu ada metode median absolute deviation atau disebut MAD, menggunakan nilai tengah atau median dan menghitung jarak absolut tiap data dari median. Kelebihan metode ini adalah tidak terlalu dipengaruhi oleh nilai yang sangat ekstrim. Lalu ada metode model parametrik vs non-parametrik. Parametrik yaitu metode mengasumsikan data mengikuti pola tertentu, misalnya distribusi normal, dan menggunakan parameter seperti rata-rata dan standar deviasi. Lalu ada metode non-parametrik, yaitu tidak mengasumsikan pola data tertentu. Teknik seperti clustering atau estimasi kerapatan data digunakan untuk mendeteksi anomali. Lalu yang terakhir yaitu metode time series atau disebut ARIMA atau SARIMA, yaitu metode yang digunakan untuk data yang direkam secara waktu, misalnya harian. Metode ini membandingkan nilai aktual dengan prediksi model berdasarkan pola musiman atau tren. Contohnya prediksi harga saham atau pemantauan sensor real time. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik, terima kasih TDP atas materi yang disampaikan. Jadi untuk mencari data yang bersifat ekstrim di dalam sebuah statistik itu bisa menggunakan beberapa cara ya. Ada z-score, kemudian juga ada MAD, dan juga ada threshold. Nah, selanjutnya di sini ada pendekatan proximity based di dalam deteksi anomali dalam data mining yang akan disampaikan oleh Kang Jujun. Baik, untuk selanjutnya yaitu pendekatan proximity based dalam deteksi anomali data mining. Yang pertama ada definisi proximity atau kedekatan. Proximity, kedekatan, merujuk pada jarak atau hubungan antara objek, orang,
atau konsep dalam konteks tertentu. Konsepnya digunakan dalam berbagai bidang dengan makna yang sedikit berbeda. Misalnya, dalam desain dan psikologi Gestalt, prinsip proximity menyatakan bahwa elemen-elemen dan kedekatan secara visual dianggap terkait atau membentuk kelompok tertentu. Contoh, dalam tata letak teks, paragraf dengan spasi yang rapat dianggap sebagai satu unit. 2. Geografi dan fisik. Kedekatan fisik antara lokasi atau objek, seperti jarak antara dua kota atau bangunan. Yang ketiga ada sosial dan komunikasi. Dalam hubungan intrapersonal atau emosional antara individu, misalnya kedekatan dalam persahabatan. Lalu ada teknologi dan komputasi. Dalam proximity sensor, alat mendeteksi keberadaan objek di sekitarnya. Dalam proximity search, pencarian informasi, hasil didasarkan pada kedekatan kata kunci dalam dokumen. Proximity menekankan pada hubungan atau jarak, baik fisik, visual, maupun konseptual, yang mempengaruhi persepsi, fungsi, dan makna. Untuk kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihan, mudah dipahami dan implementasikan, cocok untuk data tanpa label, efektif untuk dataset kecil sampai menengah. Kekurangan, sulit dataset berdimensi tinggi, sensitif terhadap pemilihan parameter, misalnya nilai Q sampai KNN, memakan banyak waktu komputasi untuk dataset besar. Selanjutnya contoh kasus penggunaan proximity based deskripsi transaksi keuangan yang mencurigakan. Misalnya dalam dunia perbankan dan keuangan, kita ingin mendeteksi transaksi yang tidak biasa. Misal biasanya seorang transfer 1 juta, tiba-tiba hari ini transfer 50 juta ke rekening luar negeri. Ini bisa jadi anomali. Proximity based digunakan untuk menghitung jarak perilaku transaksi saat ini dengan transaksi sebelumnya. Kalau jaraknya terlalu jauh, kemungkinan besar itu anomali. Contoh, jumlah uang transfer, waktu transaksi, dan lokasi transaksi. Oke, baik, terima kasih Kang Jujun atas materi yang disampaikan. Jadi untuk pendekatan proximity based sendiri itu adalah mengukur jarak antar data. Jika jaraknya jauh, maka itu bisa disebut anomali. Nah, selanjutnya di sini ada pendekatan density based dan juga clustering based di dalam deteksi anomali pada data mining yang akan disampaikan oleh Kang Raka. Pendekatan density based dan clustering based pada deteksi anomali data mining. Pendekatan ini berbasis kepadatan density based clustering adalah metode pengelompokan data yang mengelompokkan titik data berdasarkan kepadatan wilayahnya. Algoritma ini bekerja dengan mencari area yang memiliki kepadatan titik data tinggi dan memisahkannya dari area dengan data rendah atau noise. Contoh algoritma yang menggunakan pendekatan ini adalah Libeskian dan Dijks. Algoritma ini sangat cocok untuk mendeteksi cluster dengan bentuk yang tidak natural dan menangani data dengan noise. Definisinya yaitu pendekatan umum dalam pembelajaran mesin yang digunakan untuk mengumpulkan data ke dalam kelompok atau cluster berdasarkan kemiripan antar data. Clustering betul-betul dapat menemukan data sembunyi dalam data tanpa perlu label sebelumnya. Pendekatan clustering based digunakan beberapa kategori, yaitu partition based clustering. Contohnya K-means yang membagi data menjadi sejumlah cluster berdasarkan jarak terdekat dari pusat cluster. Kemudian hierarki clustering membangun hierarki cluster secara bertahap, misalnya menggunakan aggregative clustering atau divisive cluster. Density based clustering atau seperti Libeskian yang mengumpulkan data berdasarkan data. Studi kasus density based pada deteksi anomali yaitu pada sensor suhu di pabrik. Pabrik memiliki ratusan sensor yang memonitor suhu mesin setiap menit. Normalnya data suhu terkumpul di sekitar 60-70 derajat. Namun tiba-tiba ada beberapa sensor yang mencatat suhu 90 derajat sendirian, jauh dari kerumunan data lainnya. Dalam pendekatan density based seperti data sensor yang berada di area dengan kepadatan lainnya akan terdeteksi sebagai anomali karena mereka terpisah dari keramaian.
Kata Sohraman itu memungkinkan tim tidak segera menganalisis peristiwa tersebut sebelum terjadi kerusakan fakta. Kasus yang kedua yaitu pada layanan streaming. Sebuah platform streaming memberikan perilaku pengguna seperti jumlah film yang ditonton per hari dan genre ekstrim. Misalnya pengguna membentuk beberapa klaster. Misalnya klaster penonton santai 1-2 film per hari dan penonton berat 5 film per hari. Tiba-tiba ditemukan akun yang sehari dalam menonton atau film secara terkait genre. Jadi termasuk klaster manapun. Pendekatan clustering base seperti menggunakan KPIs atau scan, abang ini akan terlalu jauh dari pusat cluster manapun dan bisa ditandai sebagai anomali yang mungkin indikasi akun bot atau penyalahgunaan akun. Nah, jadi kesimpulannya, deteksi anomali di dalam data mining itu penting untuk menemukan suatu pola yang menyimpang dan juga mengantisipasi risiko seperti fraud, kerusakan, ataupun juga ancaman keamanan. Nah, berbagai pendekatan sendiri itu digunakan berdasarkan beberapa karakteristik data seperti berikut. Yang pertama itu ada statistik efektif untuk data berdistribusi jelas, kemudian kurang cocok untuk pola kompleks. Nah, selanjutnya ada proximity based, itu mengandalkan jarak antar data. Efektif untuk data tanpa label tetapi kurang optimal di data yang berdimensi tinggi. Nah, selanjutnya ada density based untuk mendeteksi anomali di area berkepadatan rendah. Nah, ini biasanya cocok untuk pola data yang tidak beraturan. Kemudian yang terakhir itu ada clustering based, itu untuk mengidentifikasi data yang tidak masuk ke cluster manapun berguna di dalam unsupervised learning. Oke, baik, terima kasih atas perhatiannya. Mungkin hanya itu saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok 6. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.